Saya tinggal dengan beliau ini 23 atau 24 tahun. Kami dua dan saya sebagai sekretarisnya selama sekian tahun itu. Dan bahwa uskup almarhum ini, ya, Emeritus ini seorang pekerja keras, ya, dan dia bukan pekerja keras saja tapi selalu memperhatikan hal-hal manusiawi. Maka itu dia selalu mengutamakan berbagai macam bentuk pemberdayaan bagi umat kegembalaannya, tapi bukan bagi umat kegembalaannya, tetapi juga bagi semua masyarakat. Dia juga satu pribadi yang sangat mencintai harmoni, yang sangat mencintai damai. Di dalam ketegasannya, tetapi ketegasan bukan dia keras sebenarnya. Kadang-kadang kita sendiri yang melihat bahwa beliau itu dengan keras, tetapi bahwa itu sebenarnya satu bentuk dari kepedulian dia kepada kedisiplinan bagi umatnya, ya, sebagai seorang pembimbing atau kepemimpinan rohani, tetapi dia juga sebagai bapak bagi semua. Karena dia sangat mencintai harmoni. Harmoni bukan saja di kalangan umat Katolik, tetapi umat beragama. Dan beliau boleh dikatakan sebagai salah satu uskup yang juga sangat mengupayakan sebuah gerakan kerukunan hidup beragama dan juga lingkungan hidup, karena dia sangat mencintai alam dan dia sangat juga berupaya untuk bagaimana umat ataukah manusia atau masyarakat itu dihargai, tetap dihargai dengan segala kekurangan dan kelemahan manusia. Bahwa dia seorang yang sangat tegas, tapi ketegasan sebenarnya untuk kebaikan sesama, untuk kebaikan manusia. Itu yang saya kenal sama dia, seorang yang sangat disiplin, seorang yang menuntut meminta, kalau boleh kita kalau melayani manusia sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Itu yang saya lihat dalam pribadi uskup almarhum Monsignor Petrus Toran. Apa yang paling diingat dalam ketika waktu beliau masih hidup, interaksi dengan Bapak sendiri seperti apa? Yang paling diingat, pengalaman yang paling berkesan? Pengalaman yang paling berkesan saya itu seorang yang tegas. Kalau dia memarah, dia marah, tetapi habis-habis. Itu yang paling itu. Dia kadang-kadang kita minta maaf, dia selalu katakan, misalnya kalau dia sudah marah kita salah, dia kita minta maaf, tidak apa-apa. Ya, ini untuk kebaikan. Jadi dia kalau sudah marah kita habis-habis, dia mau supaya kita baik. Gitu. Walaupun bahwa kadang-kadang dia punya cara komunikasi mungkin tidak pas dengan setiap kita, tetapi saya yang hidup dengan dia selama 23 tahun itu dia tidak mengingat apa yang dia sudah macam sesuatu yang dia sudah marah kepada kita, dia tidak ingat lagi. Dia satu orang yang selesai. Orang yang sportif, ya, orangnya yang sangat, dia peduli sekali pada orang kecil, sangat peduli. Dia sangat peduli soal hal-hal kebutuhan pokok. Contoh kecil yang kita lihat, kalau dia ada memimpin sesuatu acara baik itu keagamaan atau non keagamaan, yang pertama dia cek nanti terakhir itu semua makan atau tidak. Itu yang dia paling cek. Gitu. Saya pernah tanya kenapa Monsignor kita bilang, ya itu yang paling mempersatukan orang itu. Dan kalau makan itu kita diceritakan yang baik, tapi kalau ada satu yang tidak makan, acara itu bagus bagaimanapun juga tidak memberikan kesan yang baik. Jadi dia sangat peduli dengan boleh dikatakan dengan meja itu mesti dipenuhi. Jadi tapi sangat mencintai alam, ya, sangat mencintai damai, sangat mencintai harmoni, dan setiap persoalan dia selalu lebih mengutamakan damai, bukan mengutamakan hukum, tidak, mengutamakan damai. Ada tidak apa yang dianggap sebagai kontribusi terbesar yang ditinggalkan almarhum untuk Gereja Katolik? Untuk di wilayah Keuskupan Agung Kupang, karena beliau ini lama di bagian pengembangan sosial ekonomi di tingkat KWI, itu coba dia wujud nyatakan di wilayah Keuskupan Agung Kupang. Misalnya dia menghimbau supaya semua umat, termasuk masyarakat di wilayah Keuskupan Agung Kupang itu menanam. Dan dia
mendatangkan bibit-bibit itu, anakan-anakan buah-buah, dan dia sendiri yang mengupayakan. Ada yang dia beli sendiri, ada yang dia membangun relasi yang itu. Dan itu di beberapa tempat, misalnya di Alor itu, misalnya matoa jadi, lengkeng bagus, ini rambutan jadi. Dan itu bukan saja hanya di umat Katolik, semua umat di satu wilayah, karena di sana yang dia punya iklimnya agak cocok dengan buah-buahan, itu hampir semua rumah itu rambutannya bagus. Itu bukan hanya di umat Katolik saja, semua, karena dia tidak melihat tentang umatnya tapi lihat manusianya. Dia tidak melihat tentang agamanya tapi dia lihat manusianya. Itu seorang uskup yang saya kenal, yang saya ada bersama dengan dia, almarhum ini yang sudah meninggal. Tepat terakhir, ada tidak yang ingin disampaikan kepada umat tentang bagaimana mengenang dan melanjutkan warisan spiritual dari almarhum? Baik, saya yang bersama dengan beliau, saya mengajak umat Keuskupan Agung Kupang, tetapi juga semua masyarakat, supaya kita tetap meneruskan apa yang menjadi cita-cita selama dia hidup, itu menjaga damai, menjaga kerukunan, dan merawat alam. Itu yang dia tinggalkan sebenarnya yang paling pas untuk kita dalam hidup di dunia yang masih kita bersiara ini, yaitu dia sangat meminta kita untuk disiplin, kita menjaga damai, menjaga keharmonisan, dan juga menjaga keutuhan keharmonisan ini alam, karena alam itu yang memberi kita oksigen untuk hidup dia selalu, karena dia dia seorang rohaniwan, tetapi dia seorang sosiolog. Jadi berpikirnya itu tidak semata-mata hanya pada iman, tetapi pada manusia, pada alam, pada itu. Karena kalau alam pada manusia itu stabil, manusia pasti akan baik.